Alhamdulillah waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah tentunya mari kita sama-sama panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas hidayahnya, atas irodahnya kita kembali bisa bertatap muka di media Zoom tiap akhir pekannya. Alhamdulillah Bapak Ibu semua senang sekali bisa bertatap muka di media Zoom ini dengan sahabat-sahabat yang luar biasa, lebih khusus Ustadz Dedi yang sedang saya membersamai kita semua ya untuk melaksanakan kajian tiap akhir pekannya. Dan tak lupa salawat salam mari sama-sama kita limpah curahkan pada junjungan Nabi Alam Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabat, tabi'in tabi'in tentunya sampai umatnya yang sampai saat istiqomah di jalannya, mengharapkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mari sama-sama kita buka kajian sore hari ini dengan baca basmalah bersama. Berikutnya kita dengarkan sama-sama tilawah yang akan disampaikan oleh Ibu Tuti. Beliau akan menyampaikan surat Luqman ayat 20. Dipersilakan Ibu Tuti. Betul nuhun Dr. Wedi. Izin Ustaz, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tidaklah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu. Dia juga menyempurnakan nikmat-nikmatnya yang lahir dan batin untukmu. Akan tetapi di antara manusia ada yang membantah keesaan Allah tanpa berdasarkan ilmu, petunjuk dan kitab suci yang menerangi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Bu Tuti, sehat berkah salawasna. Salam keluarga semua. Baik, Bapak Ibu semua, Ustadz Dedi sore ini akan menyampaikan tema yang masih dikaitkan dengan Ma'rifatullah Ustadz ya, Asmaul Husna Series. Kita sama-sama kembali berkenalan dengan Asmaul Husna, Allah Al-Tabib ya, Allah, aku dokter yang menyembuhkan. Wah, luar biasa nih, tema yang mungkin sebagian akan relate dengan Bapak Ibu sekalian ya, yang mana mungkin sebagian ada yang menjadi nakes, tapi tentunya ini masalah menyembuhkan tidak soal masalah sakit fisik ya Ustaz ya, sakit batin, sakit hati. Saya pikir ini akan sangat relate untuk semua dan sangat menarik untuk nanti kita sama-sama simak. Dan Bapak Ibu, Ustadz sudah menyampaikan materinya di grup ya. Saya membuat kita sama-sama ingin menangis ya, Bapak Ibu ya. Betul. Saking tidak Saking paham. tidak mengertinya. Harap gundul. Jadi Pak Dokter, itu kajian kita hari ini tuh Allah yang menyembuhkan ya, tapi pas baca tulisnya jadi sakit. Iya. Baik Bapak Ibu, kita dapat sama-sama simak. Mungkin nanti Ustadz akan menyampaikan kajian sampai jam 17. Kita luangkan waktu 30 menit lebih mungkin ya untuk Bapak Ibu bertanya. Silakan bertanya.
jangan sungkan untuk menyampaikan, berbagi, sharing terkait dengan tema kajian sore hari. Baik. Baik, dipersilakan Ustaz untuk memulai. Baik, hatur nuhun Pak Dokter ya. Mohon izin Pak Dokter untuk memulai kajiannya, Ibu dan Bapak Silakan. sekalian. Baik. Dan mangga silakan dibuka ya materi yang sudah saya share di grup Pak Dokter ya. Kita akan bedah satu persatu. Ini materinya tentang bagaimana cara menyembuhkan. Tapi khawatir ketika Bapak Ibu baca jadi sakit ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu dan Bapak, keluarga besar, sahabat surga, rahimani wa rahimakumullah. Wabil khusus Pak Dr. Wedi selaku ketua panglima di sahabat surga yang menjadi memandu di pertemuan sahabat surga sore hari ini. Kita doakan mudah-mudahan Pak Dokter dengan keluarga besar, keluarga tercinta, senantiasa Allah bersamakan penuh kebaikan, keberkahan di dunia. Dan semoga Pak Dokter dan keluarga besar senantiasa Allah pun bersamakan penuh kebahagiaan sampai ke surga. Amin. Semoga amal dakwah, amal jariah, dan amal soleh Pak Dokter membersahabati, menemani sahabat surga di setiap kajian-kajian per pekan di tengah kesibukan Pak Dokter yang sangat luar biasa. Semoga Allah balas dengan segala keberkahan dunia dan akhirat ya. Wabil khusus juga untuk Dokter Susi ya yang senantiasa terus membersamai kita dengan dokumentasi yang begitu indah. Dan nanti ada Teh Tina yang notulensi ya. Ada Ibu Tuti yang mau membuka kajian-kajian kita dengan tilawah Al-Quran. Dan seluruh yang terlibat di sahabat surga ini semoga amal dakwahnya, amal jariahnya, amal solehnya senantiasa Allah balas dengan pemantas untuk mendapatkan hasanah fid dunia dan hasanah fil akhirah. Semoga pertemuan iman kita di sore hari ini ya di akhir pekan untuk kembali menaut hati, mengeja cinta, melingkar iman di taman surga. Semoga Allah catat menjadi bagian terbaik, terindah, dan tersempurna dari amal salih yang terus kita bangun bersama-sama di kehidupan ini sebagai bekal terbaik, terindah, dan termenakjubkan untuk bisa memantaskan diri menjadi hamba Allah yang bisa meraih kebahagiaan tak berbatas kelak di surga. Hadir juga bersama kita, Masya Allah, ada Prof. Endah yang senantiasa membersamai kita di sela kesibukan Prof. Ya. Masya Allah, di setiap kajian membersamai terus. Juga yang lain yang saya tidak bisa sebut persatu karena banyak ya. Ada Teh Ine, ada Teh Warsil, Bu Ibu Yulmiarti, Alhamdulillah Bunda Yanti senantiasa juga hadir. Ustaz Hadi juga hari ini hadir juga, Masya Allah ya. Ustaz Eko juga hadir, Masya Allah. Bapak dan Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, tema kita hari ini cukup menarik ya, yaitu kita akan berta'aruf, berkenalan, dan hidup bersama salah satu tanda kutip nama Allah ya, yang disebut di beberapa hadis sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu at-tabib, yaitu dokter ya, yaitu dokter. Bahkan di hadis qudsi Allah sendiri pun dalam hadis riwayat Imam Ahmad mengatakan anna tabibuhum, aku akan jadi dokter bagi mereka. Nah, bagaimana cara memahami Allah at-tabib, Allah sang dokter gitu ya, yang akan menyembuhkan segala penyakit yang
kita derita, dan bagaimana cara kita memahami konsep at-tabib di dalam kajian hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pertama kita menemukan nama Allah itu at-tabib ya di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud ya, dari sahabat Abu Romsah radhiyallahu an. Di sini kita mendapatkan hadis pertama tentang Allah itu adalah at-tabib, sang dokter ya, begitu. Yang akan menyembuhkan penyakit-penyakit kita. Mari kita lihat Bapak Ibu hadisnya. Abi Romsah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Romsah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Annahu qala, dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala lin nabi arini hadzal ladzi bi dhahrika ya Rasulullah, perlihatkan kepadaku apa yang ada di punggungmu wahai Rasul. Fa inni rajulun tabib, aku ini adalah seorang dokter. Ini kata Abu Romsah ya. Ya Rasulullah, perlihatkan kepadaku apa yang ada di punggungmu itu gitu ya. Aku akan periksa. Fa inni rajulun tabib, karena aku ini adalah seorang dokter. Itu kata Abu Romsah. Namun kata Rasulullah, qala Rasulullah, Allahu tabib ya. Yang dokter itu adalah Allah. Nah, itu Pak Dokter. Allah at-tabib, Allah lah yang dokter itu. Bal anta rajulun rafiq ya. Kamu hanyalah rafiq. Nanti akan kita bahas apa itu rafiq ya. Jadi kata Abu Romsah, ya Rasulullah, perlihatkan di punggungmu itu ada apa? Aku akan periksa, karena aku ini adalah rajulun tabib, seorang dokter. Tapi kata Nabi, Allah at-tabib, dokter itu adalah Allah. Sementara kamu adalah rajulun rafiq, seorang laki-laki yang rafiq. Nanti akan kita bahas apa itu rafiq ya. Tabibuha, sementara dokternya alladzi khalaqaha, yang telah menciptakannya. Nah, ini hadis pertama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang hadis ini disahihkan oleh Syekh bin Baz ya, hadisnya sahih. Nah, di sini kita menemukan informasi Ibu dan Bapak sekalian dari hadis Rasulullah bahwa Rasul menyebut Allah itu at-tabib, sang dokter ya. Sementara tadi Abu Romsah yang mengatakan, wahai Rasulullah, aku lihat punggungmu, aku periksa, aku ini seorang dokter. Kamu bukan dokter, kamu itu ar-rafiq. Begitu Pak Dokter ya. Ini kalimat Rasul kepada Abu Romsah. Sementara Allah adalah at-tabib ya, tabibuha alladzi khalaqaha. Jadi dokternya itu adalah yang menciptakannya. Nah, begitu. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis pertama terkait dengan Allah at-tabib. Allah itu seorang dokter. Mari kita lihat Bapak Ibu penjelasannya. Siapa Allah at-tabib, dokter itu? Ta'ni annallaha subhanahu wa ta'ala wal mudawi al-hakiki wasyafi al-wahid. Kenapa Rasul menyebut Allah itu at-tabib, sang dokter? Karena Allah lah al-mudawi al-hakiki, yang sebenarnya yang menyembuhkan. Asy-syafi al-wahid, yang satu-satunya bisa menyembuhkan dan mengobati. Alladzi yamliku syifa, yang memiliki penyembuhan. Wa yaqdiru alaihi wa huwal alim, dan Allah yang maha mengetahui bihaqiqati dawa, dengan hakikat penyakit dan obatnya. Ini kalimat dari para ulama kita. Kenapa Nabi menyebut Allah itu dokter? Karena Allah lah yang betul-betul yang menyembuhkan itu. Satu-satunya yang mengobati. Allah lah yang memiliki penyembuhan. Allah yang maha mengetahui penyakit, sekaligus Allah pun yang maha mengetahui obatnya. Nah, begitu. Nah, pertanyaannya, kenapa Abu Romsah disebut rafiq oleh Rasulullah? Nah, ini Pak Dokter kajiannya. Jadi Abu Romsah itu bukan yang menyembuhkan, tetapi yang menemani pasien untuk memeriksa penyakitnya, memberikan obat kepadanya, kemudian apa namanya ya? Jadi yang memeriksa, memberikan obat,
dan memberikan jalan kesembuhan kepada pasien. Itu namanya rafiq gitu. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hadis ini kita mendapatkan informasi bahwa siapa sih yang sebetulnya menyembuhkan itu? Allah. Sementara Abu Romsah itu namanya rafiq, yang menemani pasien untuk memeriksa penyakitnya, untuk Pak Dokter, untuk memberikan obat kepadanya dan memberikan jalan kesembuhan baginya. Itu namanya rafiq. Sementara yang hakikat yang menyembuhkan itu adalah Allah. Gitu. Kira-kira Pak Dokter dari penjelasan ini ada yang dikomentari tidak Pak Dokter? Atau misalnya ada ini? Ya, lanjut dulu Ustaz. Tapi seperti itu Pak Dokter ya, karena saya nanti ini kajian kitab ya, jadi juga saya tidak mengerti tentang dunia kedokteran. Ya, cuman koreksi Ustaz, Abdimah Rofi dokter. Ini bukan dokter, kalau Pak Dokter itu sudah dokter profesi ya, ini sudah. Ini bicara hakikat ya begitu ya. Pak Dokter adalah dokter kita semua insya Allah ya. Ini istilah dokter dalam hadis ini sangat berbeda dengan profesi Pak Dokter ya. Saya tidak mau nanti Pak Dokter di sini jadi berubah semua jadi ar-rafiq ya. Pak Ustadz, jangan manggil Pak Dokter ke Dokter Wedi. Pak Rofi gitu ya. Pak Rofi gitu. Pak Rofi. Enggak, ini dibedakan Dokter Dele ya antara profesi, karena ini jadi profesi dan hakikat dari hadis ini ya. Nah begitu. Nah ini yang pertama hadis yang memperkenalkan kepada kita Allah itu at-tabib, yaitu seorang dokter ya. Dan Abu Romsah kata Nabi itu bukan dokter tapi ar-rafiq ya, yang menemani pasien untuk memberikan jalan sembuh. Sementara yang betul-betul menyembuhkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis pertama. Kemudian hadis kedua, Bapak Ibu sekalian, saya baru menyampaikan hadis-hadisnya dulu ya. Yaitu hadis riwayat Imam Ahmad, An-Nasai dan Baihaqi dari sahabat Aisyah radhiyallahu an. Ya. Tadi yang pertama hadis riwayat Abu Daud ya, dari sahabat Abu Romsah yang Rasul mengatakan Allah itu at-tabib, seorang dokter. Masya Allah ya Pak Dokter ya, berarti sangat mulia yang sekarang itu Bapak Ibu, teramat mulia yang sekarang profesinya sebagai seorang dokter ya. Sangat mulia sekali. Karena ternyata kata Nabi, Allah pun itu adalah seorang at-tabib, seorang dokter. Maka betapa mulia, betapa bahagia, betapa luar biasanya hamba-hamba Allah yang sekarang memiliki profesi seorang dokter, karena itu salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Dokter Dele. Kenapa kita harus bangga menjadi seorang mukmin? Karena Allah punya nama Al-Mu'min. Nama itu betul-betul diberikan kepada kita semua, Al-Mu'min. Masya Allah ya. Kan nanti di surat Al-Hasyr salah satu nama Allah itu adalah Al-Mu'min. Ya. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Ya. Coba saya tanya Bapak Ibu sekalian. Di Inggris itu ada gelar yang diberikan kepada seseorang yang sangat sangat spesial, namanya Sir. Ya. Betul ya? Sir ya di Inggris itu. Sir atau Sir? Sir ya. Coba Pak Dokter, betapa bahagianya seseorang yang mendapatkan gelar itu ya. Kan itu kehormatan sekali. Atau di kita misalnya ada Raden ya, ada apa, itu kan sangat membanggakan. Kita mendapatkan gelar dari manusia saja itu sangat spesial dan sangat membanggakan. Sebahagia apa kita mendapat gelar di nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Mu'min itu. Ya. Itu nama Allah diberikan kepada kita. Sama dokter pun Allah punya nama dokter itu, At-Tabib ya. Dan diberikan kepada hamba-hambanya yang punya spesialisasi tertentu ya, yaitu Bu Dokter dan Pak Dokter. Ini nama Allah yang diberikan kepada kita ya, Masya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian.
Yang kedua, kita menemukan nama Allah At-Tabib di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Ahmad, An-Nasai, dan Baihaqi. Hadis dari Rasulullah SAW, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Aisyah berkata, summa marada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sakit. Ini hadisnya panjang ya. Summa ini ada sebelumnya, tapi saya potong saja untuk fokus kepada kajian kita saja. Ini hadisnya panjang. Ketika Rasul sakit, fawadu'tu yadayya ala dohrihi. Kata Aisyah, aku meletakkan dua tanganku di dadanya, begitu ya. Ini Bapak Ibu. Jadi ketika Nabi sakit, kan Nabi itu ketika sakit tinggal di rumahnya Aisyah. Bahkan Nabi pun wafat di pangkuan Aisyah. Kata Aisyah, aku fawadu'tu yadayya ala sadrihi. Aku meletakkan dua tanganku di dada Nabi. Fakultu, kemudian aku berkata, adhabil ba'sa Robban nasi antat tobib. Nah, masuk Bapak Ibu ya. Wa anta syafi. Apa kata Aisyah? Hilangkanlah penyakit ini, wahai Robnya manusia. Engkau adalah seorang tobib dan engkau seorang penyembuh. Engkau seorang dokter dan engkau seorang penyembuh. Fayaqulun Nabi, dan ketika itu Nabi mengatakan al-hikni birrafiqil a'la. Ya Allah, himpun aku bersama orang-orang tercinta di surga tertinggi. Setelah itu Nabi wafat. Ya. Baik. Dari hadis Aisyah ini kita mendapatkan informasi, Bapak Ibu, terkait nama Allah At-Tabib, yaitu Allah seorang dokter. Ya. Ketika Aisyah meletakkan dua tangannya di dada Nabi yang sedang berbaring karena sakit menjelang kewafatannya, kata Aisyah, adhibil ba'sa Rabban nasi wa anta tabib wa anta syafi. Itu kalimat Aisyah ketika Nabi sedang sakit. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit ini, wahai Rabbnya manusia. Engkau seorang dokter dan engkau seorang penyembuh. Sambil meletakkan tangannya di dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itu Nabi mengatakan al-hikni birrafiqil a'la. Riwayat panjangnya, Allahumma gfirli warhamni wa al-hikni birrafiqil a'la. Itu kalimat terakhir Nabi sebelum wafat. Ya Allah, ampuni aku, rahmatilah aku, dan bersamakan aku dengan orang-orang terbaik dalam kesolehan di surga tertinggi. Dan itu kalimat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Bapak dan Ibu ya, dua hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama riwayat Abu Dawud dari sahabat Abu Ramsah. Yang kedua riwayat Imam Ahmad, An-Nasai, dan Baihaqi dari sahabat Aisyah yang mengatakan kepada kita sabda Nabi bahwa Allah itu At-Tabib, seorang dokter. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat dulu ya. Siapa Allah At-Tabib itu, Bapak dan Ibu sekalian? Siapa Allah At-Tabib itu yang dikatakan oleh Nabi di dua hadis tadi? Allah itu At-Tabib, ya, seorang dokter. Siapa Allah At-Tabib? Huwa subhanahu al-alim bil-alam wal-amrad wa huwal alim bid-dawa wa asbabus syifa wa huwal qadiru ala syifa dunad dawa. Nah, ini Bapak Ibu yang disebut dengan Allah At-Tabib. Siapa Allah At-Tabib? Al-alim bil-alam wal-amrad wa huwal alimu bid-dawa'i wa asbabus syifa wa asbabis syifai wa huwal qadiru ala syifa dunad dawa. Allah At-Tabib itu adalah yang mengetahui segala penyakit, segala virus ya. Segala penyakit, segala virus, dan Allah pun yang mengetahui segala obat-obatnya dan yang mengetahui sebab-sebab penyembuhannya. Dan Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan tanpa melalui obat. Nah, ini sekalian ya.
kalimat dari para ulama kita tentang Allah At-Tabib. Baik, saya ulang Bapak dan Ibu. Kenapa Allah menamakan dirinya At-Tabib di dua hadis Nabi? Pertama, karena Allah itu Al-Alim bil-Alam wal-Amrad. Karena Allah mengetahui berbagai penyakit, berbagai virus yang ada. Wal-Alim bid-dawa wa asbabud syifa. Allah pun yang mengetahui bagaimana Allah pun yang mengetahui obat dan bagaimana cara menyembuhkan penyakit itu. Wa huwal qadiru 'ala syifa dunad dawa. Dan Allah Maha berkuasa untuk menyembuhkan tanpa obat. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya Bapak Ibu, waktu kita pernah menyampaikan tentang Allah Al-Jabbar ya. Masih ingat Bapak dan Ibu, ini kajian-kajian awal pertemuan kita di Sahabat Surga, Allah Al-Jabbar. Siapa Allah Al-Jabbar Bapak Ibu? Nah, ini ya, bukan Jabar masjid yang ada di dekat Sumarekon Bapak Ibu ya. Ibu-ibu di sini ada yang anggota Jabariyah yang bolak-balik ke Masjid Al-Jabbar, itu namanya Jabariyah. Allah Al-Jabbar itu Pak Dokter, kata para ulama adalah Allah yang mengembalikan kita ke keadaan semula ketika kita mendatanginya dalam keadaan hancur. Itu Al-Jabbar. Allah yang mengembalikan kita ke keadaan semula ketika kita mendatanginya dalam keadaan hancur, dalam keadaan patah, dalam keadaan sakit. Ya. Tentang patah itu pakai P, pakai F ya. Oke. Oh. Tetapi ya walaupun pakai P ataupun pakai F, tapi sama-sama sakit Bapak Ibu ya. Nah, itu namanya Al-Jabbar Dr. Dele ya. Maka tidak ada yang datang kepada Allah dalam keadaan hancur kecuali Allah akan kembalikan dia ke keadaan semula. Seakan-akan dia tidak pernah mengalami kehancuran. Itu Al-Jabbar namanya. Allah yang mengembalikan kita ke keadaan semula yang ketika kita mendatangi dalam keadaan patah, dalam keadaan hancur, dalam keadaan dalam keadaan remuk redam, Allah kembalikan kita ke keadaan semula. Contoh, Bapak Ibu, misalnya ada orang yang patah tulang, datang ke seorang dokter, kemudian oleh dokter itu dipakai gips, oleh dokter, kemudian tulang yang patah itu direkepkan. Apa pada itu direkepkan tuh? Disatukan. Disatukan begitu ya. Disatukan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, setelah disatukan itu siapa yang menyambungkan kembali selnya, kulitnya, dagingnya, uratnya? Siapa yang menyambungkan kembali itu? Allah. Allah. Dokter hanya menemani saja seorang pasien untuk menemukan kesembuhan dengan cara dokter mengasih gips, mengembalikan tulang ke asalnya ya dan sebagainya. Tetapi yang menyambungkan kembali tulang itu, daging itu, urat itu dan lain sebagainya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini kerjasama yang begitu indah antara dokter dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Al-Jabbar Bapak Ibu sekalian ya. Nah, betul tadi kata Pak Dokter, Allah At-Tabib itu ternyata bukan sekedar Allah yang maha menyembuhkan penyakit yang ada di fisik kita, tetapi At-Tabib pun Allah yang maha menyembuhkan apa yang ada di hati kita. Karena kita sudah disampaikan Bapak Ibu, sakit itu ada dua ya. Pernah kita sampaikan di Allah Asy-Syafi. Saya ulang kembali sedikit. Sakit itu ada dua. Yang pertama adalah lil abdan, yang kedua lil qulub. Ada penyakit lil abdan ke fisik, ada penyakit lil qulub ke hati itu. Itu Bapak Ibu coba kita cek kajian-kajian dari para ulama kita, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Taimiyah, banyak berkonsentrasi untuk membedah penyakit ini. Ada penyakit abdan, ada penyakit qulub, penyakit fisik dan penyakit hati. Ya, tuh. Nah, Allah sebagai At-Tabib atau Asy-Syafi tidak hanya mampu mengobati penyakit yang ada di badan kita,
tetapi Allah pun maha berkuasa menyembuhkan penyakit yang ada di hati kita. Itu apa namanya, al-tabib atau asy-syafi, ya, atau apa tadi, ya asy-syafi atau at-tabib. Cuma Bapak Ibu sekalian mohon izin, kalau asy-syafi semua ulama sepakat itu bagian dari Asmaul Husna. Tapi kalau at-tabib tidak semuanya sepakat Pak Dokter. Walaupun Nabi beberapa hadis menjelaskan kepada kita Allah at-tabib. Tapi at-tabib di sini sebagian ulama kita tidak memasukkan di dalam al-asmaul husna. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Itu pendapat pertama. Allah maha menyembuhkan asy-syafi. Allah maha menyembuhkan at-tabib. Dua-duanya adalah Allah yang maha menyembuhkan. Allah dokter, Allah maha menyembuhkan. Tapi ini derajatnya berbeda. Kalau asy-syafi, kita akan menemukan di Asmaul Husna yang sudah kita bahas ya, asy-syafi. Tapi kalau at-tabib, tidak semua ulama memasukkan ke dalam Asmaul Husna. Itu pendapat pertama Pak Dokter. Namun pendapat kedua, at-tabib pun masuk di dalam Asmaul Husna. Karena nama-nama Allah tidak terbatasi 99. Begitu ya. Jadi kalau nama Allah itu, kata Nabi di hadis riwayat An-Nasai itu 99, at-tabib tidak masuk. Tetapi kan sebagian ulama kita mengatakan nama Allah itu tidak dibatasi 99. Ya kan? 99 itu yang disampaikan Nabi saja gitu. Hakikatnya, kata sebagian ulama, itu banyak nama-nama Allah itu termasuk at-tabib, begitu ya. Baik. Mari Bapak Ibu, saya sampaikan kembali. Allah yang maha menyembuhkan penyakit fisik, dan Allah yang maha menyembuhkan penyakit hati. Nah ini ya. Walladzi yu'alijul badana minal afat wal qalbi minal amrad. Allah yang menyembuhkan fisik dari segala virus dan hati dari segala penyakit. Itu namanya Allah at-tabib. Walladzi yu'alijul badana minal afati wal qalbi minal amradi. Allah yang memberikan kesembuhan bagi badan dari segala virus, dan Allah lah yang memberikan kesembuhan hati dari segala penyakit-penyakitnya. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, kalaulah penyakit itu ada dua, penyakit fisik, penyakit hati, kata Ibnu Qayyim, mana yang lebih mengkhawatirkan? Hati. Nah, Hati. Ya. Jadi dua penyakit ini mana yang lebih berat dan paling mengkhawatirkan? Kata Ibnu Qayyim, al-amrad lil qulub asyaddu minal amrad lil abdan. Penyakit di hati lebih berbahaya daripada penyakit di fisik. Penyakit di hati lebih berbahaya daripada penyakit di fisik. Begitu. Dan sudah kita sampaikan Pak Dokter ya di kajian sebelumnya, ada 3 alasan kenapa penyakit di hati lebih berbahaya daripada penyakit di fisik. Yang pertama, karena penyakit fisik yantahi bil maut, selesai dengan kematian. Dan penyakit hati yabda ba'dal maut, akan dimulai setelah kematian. Itu alasan pertama. Penyakit fisik selesai setelah kematian. Tidak ada nanti orang-orang yang di akhirat Pak Dokter ya masih punya penyakit fisik gitu. Jadi misalnya Bapak dan Ibu nanti ke surga tuh masih ainu pilak Pak ya. Ainu disintegrasi, perpecahan antar suku, rorombehan tuh nggak ada. Karena semua penyakit-penyakit itu selesai di dunia dan tidak dibawa ke akhirat. Makanya penyakit fisik itu yantahi bil maut. Kisahnya akan selesai dengan kematian. Dan ketika orang dibangkitkan kelak di akhirat sudah tidak membawa penyakit fisik. Namun kalau penyakit hati Pak Dokter ya akan dimulai dampaknya setelah kematian. Akan terbawa ke akhirat Pak penyakit fisik itu. Bahkan banyak yang tidak ke surga gara-gara punya penyakit hati. Betul? Contoh misalnya kata Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi dzarrah minal kibri.
tidak akan mungkin ke surga seseorang yang di hatinya ada setitik kesombongan. Sama penyakit hati bukan? Dan itu tidak akan mungkin mengantarkan kita ke surga. Ini salah satu alasan kenapa al-amrod lil qulub al-asyad minal amrod lil badan. Penyakit hati lebih berbahaya, lebih berat daripada penyakit fisik. Karena penyakit fisik selesai dengan kematian, sementara penyakit hati akan dimulai dampaknya setelah kematian. Ya. Semoga Pak Dokter ya, ketika kita pulang kepada Allah, betul-betul membawa qalbun salim ya. Hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang terhindar dari segala penyakit-penyakit hati itu. Ya. Makanya kita mulai setiap hari Bapak Ibu ya, untuk terus membersihkan hati kita. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran ya Bapak Ibu sekalian, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang terus membersihkan hatinya itu ya. Dari segala penyakit-penyakit hati. Karena demi Allah Bapak Ibu, penyakit hati yang ada di hati kita saat ini tidak mungkin memantaskan kita untuk mendapatkan surga nanti di akhirat itu. Allah mengatakan illa man atallah biqalbin salim. Yang akan datang kepada Allah itu orang-orang yang hatinya salim ya. Hatinya bersih, hatinya sehat, hati yang terhindar dari segala penyakit-penyakit yang ada itu. Saya Bapak Ibu, ini saya juga sedang berjuang Pak Dokter untuk terus tazkiyatun nafs ya, membersihkan hati itu. Saya itu sekarang belajar ketika ada yang tidak baik di hati saya tentang siapapun, saya cepat istighfar Bapak Ibu. Ya. Karena kalau kita tidak begitu, kita akan terbiasa menyimpan ketidakbaikan tentang siapapun di hati kita. Dan itu awal segala penyakit hati. Ini sebuah ikhtiar yang harus menjadi perhatian kita untuk terus membersihkan hati kita dari segala penyakit Bapak Ibu. Penyakit cinta dunia, kedengkian, penyakit kesombongan, iri dengki, senantiasa dibersihkan setiap hari. Kenapa? Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, sungguh beruntung bagi orang-orang yang senantiasa membersihkan hatinya itu. Dan nanti yang datang kepada Allah itu adalah qalbun salim, hati yang betul-betul sehat, hati yang betul-betul bersih dari segala penyakit. Bahkan Dokter Dele ya, di surat Yunus ayat 10, Allah menyebut surga dengan Darussalam Pak Dokter. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah ingin membawa kita ke surga. Ya. Kenapa Allah di surat Yunus menyebut surga dengan Darussalam? Apa arti ada? Rumah, salam? Keselamatan. Keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan. Kenapa Allah menyebut surga dengan Darussalam? Satu, karena nanti di surga tidak ada rasa kecuali salam, sejahtera dan bahagia. Ya, nanti di surga mulai nu rudet, Pak Dokter ya, mulai nu gabut, mulai nu bete, mulai nu cemburu ya, semua bahagia itu. Namun yang kedua, kenapa Allah menyebut surga di surat Yunus dengan Darussalam? Karena tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang hatinya salam. Hatinya damai, hatinya bersih, hatinya betul-betul tenang, hatinya betul-betul terhindar dari segala penyakit-penyakit hati, kekotoran-kotoran hati. Maka Bapak dan Ibu sekalian, saya itu kan di tahun kemarin Pak Dokter ya sudah bilang ke jamaah sedang fokus mengkaji tentang tazkiyatul anfus ya. Bagaimana cara kita membersihkan hati. Karena ternyata masyarakat modern itu, ya Pak Dokter Dele, Dokter Wedi, Bu Dokter, salah satu penyakit manusia modern itulah di sini Pak Dokter ya, yaitu di hati itu. Hati yang tidak bersyukur kepada Allah, itu kan penyakit. Hati yang tidak ridho dengan ketentuan Allah, hati yang tidak bersabar dengan ujian-ujian dari Allah, hati yang kadang buruk sangka kepada Allah, hati yang sombong kepada orang lain, hati yang benci dan dengki kepada orang lain. Itu kan sebetulnya tema-tema tentang penyakit-penyakit hati ya. Nah begitu. Ini alasan pertama kenapa penyakit hati lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kenapa penyakit hati lebih berbahaya daripada penyakit fisik? Alasan yang kedua, penyakit fisik itu bisa menyembuhkan penyakit hati.
Tapi penyakit hati menyebabkan penyakit fisik. Ini kata Dr. Ratib An-Nablusi. Ya. Penyakit fisik itu bisa menyembuhkan penyakit hati. Tapi penyakit hati menyebabkan penyakit fisik. Gitu ya. Ketika orang sakit fisiknya, ternyata itu cara Allah menyembuhkan penyakit-penyakit hatinya. Ketika Allah kasih sakit di fisiknya, Allah sembuh penyakit hatinya. Sembuh sombongnya, sembuh dengkinya, sembuh gila dunianya, sembuh takaburnya, sembuh sombongnya, sembuh Bapak Ibu sekalian. Ketika Allah ngasih penyakit fisik gitu. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, boleh jadi Allah memberikan kita penyakit fisik untuk menyembuhkan penyakit-penyakit hati kita. Karena ternyata Pak Dokter, kata Ratib An-Nablusi, ada penyakit-penyakit hati yang susah disembuhkan kecuali oleh penyakit fisik. Gitu ya. Ada penyakit-penyakit hati yang sulit disembuhkan kecuali oleh penyakit fisik, Pak. Sombongnya hilang, gila dunianya hilang, rakus dunianya hilang, Bapak Ibu ya. Pamernya hilang. Ada banyak penyakit-penyakit hati yang sembuh ketika Allah memberikan penyakit fisik gitu. Tapi Bapak Ibu jangan berdoa sama Allah, ya Allah, berikan aku penyakit fisik agar sembuh penyakit hatiku. Jangan. Nah itu Pak Dokter ya. Masya Allah itu. Nah ini alasan yang kedua. Betapa banyak orang-orang yang sakit fisik dilantarankan hatinya berpenyakit. Punten Pak Dokter karena kita diskusi. Benar nggak teori ini? Ada banyak di antara hamba Allah yang fisiknya sakit, itu gara-gara diawali dengan hatinya yang sakit. Betul tidak Pak Dokter? Itu. Betul. Betul Bu Dokter Dele ya. Dan ini kajian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu. Ya kalau boleh sedikit komentar. Silakan Bu Dokter. Nah, ini karena kita diskusi. Kalau yang saya pelajari ya, kan kolb itu kan ada hadis yang apa tuh Pak Ustadz, yang di dalam diri ada segumpal daging. Ya. Inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu fa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Itu hadisnya. Iya, inna jasadi fil qalb ya. Kan di dalam diri ada qalb. Nah, kalau merujuk ke hadis itu, qalb itu kalau menurut saya sama dengan mudghatan. Iya. Ya. Nah, kalau memang itu bukan kata Pak Dokter, tapi kata Nabi, inna fil jasadi mudghah, kan begitu. Ya. Nah, mudghatan itu kan ada di bidang saya tuh, ada di kandungan. Jadi mudghatan itu adalah kondisi kita pada saat kita berusia 40 hari. Iya. Ya. Nah, itu apa saja organ yang terbentuk? Organ yang terbentuk itu adalah otak dengan sistem saraf pusat, kemudian jantung dan saluran pencernaan. Jadi tiga organ itu adalah qalb. Nah, sekarang ini ilmu-ilmu pengetahuan sudah menemukan bahwa jantung itu disebut dengan second brain. Gut. Oh ya, saluran pencernaan itu disebut dengan second brain, tapi jantung juga disebut dengan little brain, gitu. Jadi jadi semuanya itu adalah qalb, kesatuan itu disebut, kalau bahasa kedokterannya brain ya, gitu. Nah, terus si brain itu mempengaruhi, itu si prefrontal cortex mempengaruhi akal. Kalau di Quran itu akal ya, kemampuan dia berpikir. Gitu. Jadi kalau misalnya qalbnya bermasalah, si akalnya kemungkinan terganggu. Si akal itu yang tempat dan juga ke fisik Pak Bu Dokter ya, tidak hanya ke akal juga ya, tapi ke fisik juga. Ya, ke fisik. Betul. Jadi qalbnya itu fisiknya mempengaruhi. Jadi kalau qalbnya terganggu, ya kalau di Quran itu dia kurang bisa itu ya, berpikir, gitu ya Pak Ustadz. Iya. Baik, jazakillah Pak Dokter, Bu Dokter atas kajian ilmiahnya. Ini menguatkan teori dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya, Masya Allah, barakallahu fiik.
Nah itu Bapak dan Ibu, ini secara sains dan secara penelitian para ulama juga pas begitu ya, bahwa ada banyak penyakit-penyakit di fisik kita yang memang disebabkan oleh hati kita yang berpenyakit yang tidak sehat itu. Jazakallah Bu Dokter Dele ya. Baik, kemudian yang ketiga nanti kita akan kembangkan kembali diskusi dengan Dokter Dele dan yang lainnya di sesi tanya jawab pada Pak Dokter ya, insya Allah. Baik, dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kenapa penyakit hati lebih berbahaya daripada penyakit fisik? Kata Syekh Ratib An-Nablusi, penyakit fisik itu mendatangkan rahmatun minallah, rahmat dari Allah. Disembuhkan, dibanyakan pahalanya, kemudian dihapus dosanya, dimudahkan surganya, kan itu ya rahmat dari Allah. Kalau kita penyakit fisik itu, ketika bersabar. Namun ketika kita mendapatkan, kalau kita punya penyakit hati, justru mendatangkan al-ghadab minallah, murka dari Allah. Ya, dosa nambahin, pahala tidak ada, ke surga pun jadi sulit. Itu sesuai banget sama ya itu. Sesuai banget sama ilmu-ilmu. Iya, Masya Allah ya. Jadi Alhamdulillah Bapak Ibu, karena kajian kita sama guru-guru tercinta ya, kita saling melengkapi, Masya Allah. Nah itulah kajian dari Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan Syekh Ratib An-Nablusi ketika mengatakan al-amrad lil qulub asyaddu min al-amrad lil badan, bahwa penyakit hati lebih berbahaya daripada penyakit fisik ya. Dan Bapak Ibu sekalian, sebagaimana sering dikatakan Pak Dokter, jadi kewajiban kita tidak hanya memelihara agar kita sehat di fisik, tetapi juga kita senantiasa berupaya merawat agar hati kita pun tetap sehat ya, begitu. Sebagaimana kita olahraga ya, setiap hari makan dan lain sebagainya, kita pun butuh dengan perawatan untuk terus menyembuhkan hati kita. Di antaranya adalah zikrullah ya. Zikir, dan kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, zikir terbaik itu adalah Bapak Ibu sekalian tilawatul Quran. Makanya Dokter Dele kata Nabi, orang yang hatinya tidak ada Al-Quran seperti rumah yang kosong. Ada apa di rumah yang kosong? Semuanya menjijikan Bapak Ibu di rumah yang kosong itu. Udaranya pengap, lembab, retak-retak, ya, kemudian juga menakutkan suasananya. Bahkan binatang-binatang yang ada di rumah yang kosong pun itu menjijikan semuanya. Sama seperti hati yang tidak ada Al-Quran, Pak. Itu semuanya ada yang keburukan saja. Orang yang jarang tersentuh hati dan Al-Quran, dia mudah sombong, dia mudah putus asa, dia mudah buruk sangka, dia mudah untuk hasud. Segala penyakit-penyakit akan tumbuh di hati yang tidak ada Al-Quran. Nah itu, sebagaimana kalimat Nabi itu sangat indah sekali. Hati yang di dalamnya tidak ada Al-Quran seperti rumah yang kosong. Sama sekali tidak ada keindahan di rumah yang kosong. Namun sebaliknya kata ulama, Dr. Dele, hati yang bersama Al-Quran itu ar-rabi'un fi qulubina. Jadi Al-Quran itu pencipta musim semi di hati kita. Jadi ketika hati ketemu Al-Quran, itu bisa menciptakan musim semi. Dan musim semi ini, Pak Dokter, ya, itu adalah kinayah untuk segala keindahan. Ada apa di musim semi? Semuanya indah itu ya. Makanya, betul Dokter Dele, makanya saya pernah merasakan beberapa musim semi di berbagai negara ya. Kalau di Indonesia kan tidak ada musim semi Pak Dokter ya. Yang ada musim demo, musim apa? Contoh misalnya di Turki ya, itu bagaimana indahnya musim semi. Musim semi hanya tercipta di hati yang disentuh dengan Al-Quran. Sementara hati yang tidak ada Al-Quran, kata Nabi, seperti rumah yang kosong. Semuanya itu tidak ada hal-hal yang indah, semuanya kotor itu. Maka lihat, orang yang jarang zikrullah, terutama jarang baca Al-Quran, jarang berta'ayus dengan Al-Quran, pasti akan tumbuh banyak penyakit di hatinya itu. Ya. Kalau tidak ada Al-Quran nggak bisa disebut al-mu'minun ya? Karena memang identitas itu Bu Dokter ya, identitas ya, Al-Quran itu bagi orang-orang beriman. Nah itu Ibu dan Bapak sekalian terkait dengan Allah At-Tabib. Namun hari ini sebetulnya bahasan kita bukan di 2 hadis tadi, tapi hadis terakhir ini. Mari kita lihat Bapak Ibu. Ada hadis terakhir dari Rasulullah SAW, hadis Qudsi, yang mengatakan Allah itu Tabib. Ya.
Baik, kita akan, karena ini hadisnya panjang, saya cerita dulu Bapak Ibu sekalian. Hadis riwayat Imam Ahmad, ini hadis qudsi. Di hadis ini, di ujung hadisnya ada kata, fa'anna tobibuhum, kata Allah, aku tuh dokter bagi mereka. Jadi ceritanya adalah Bapak Ibu sekalian, hadisnya panjang, ma min yaumin, tidak ada hari yang berlalu, kecuali pertama lautan, kedua bumi, ketiga matahari. Setiap hari minta izin kepada Allah untuk menghancurkan kita. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kata lautan, adzinli an ugriko ibna Adam. Ya Allah, izinkan aku untuk menenggelamkan anak Adam. Kata bumi, adzinli an ibtali'a Adam. Izinkan aku untuk menelan anak Adam. Dan yang terakhir kata matahari, ya Allah, izinkan aku untuk menjatuhkan diri kepada anak Adam. Kenapa? Akala rizkoka wa abada ghairaka. Karena anak Adam itu terlalu rakus makan rizkimu, terlalu malas ibadah kepadamu. Itu alasan 3 makhluk ini untuk minta izin kepada Allah untuk menghancurkan kita semua. Itu setiap hari Bapak Ibu, kata Nabi, ma min yaumin, tidak ada hari yang berlalu kecuali 3-tiganya setiap hari minta izin sama Allah untuk menghancurkan kita. Mereka sudah tidak kuat melihat ulah kita di kehidupan dunia, Bu Dokter ya. Kenapa? Karena kita punya tabiat akala rizqoka wa abada ghairaka. Kita ini rakus makan rizki Allah, tapi paling malas ibadah kepada Allah. Bapak Ibu coba kita lihat makhluk-makhluk Allah yang lain. Demi Allah semuanya bertasbih kepada Allah. Lautan, daratan, pepohonan, tumbuhan, udara, matahari, semua bertasbih kepada Allah di siang dan malam. Kita makhluk yang sangat dicintai Allah, yang begitu rakus makan rezeki Allah, tapi paling malas ibadah kepada Allah. Itulah alasan kenapa makhluk-makhluk ini sangat tidak sabar dengan kelakuan kita. Minta izin setiap hari untuk menghancurkan kita. Mari Bapak Ibu coba lihat, apa jawaban Allah. Nih. Indah sekali Pak Dokter. Fayaqulullahu ta'ala da'ahum law khalaqtumuhum la rahimtumuhum innahum ibadi. Kata Allah kepada matahari, kepada laut, kepada bumi, tinggalkanlah aku dengan hambaku itu. Biarkan mereka. Biarkan aku dengan hambaku itu, anak Adam. Kenapa? Law khalaqtumuhum la rahimtumuhum. Kalaulah kalian yang menciptakan mereka, tentu kalian akan mencintai mereka. Ini salah satu perlindungan Allah setiap hari kepada kita ketika makhluk-makhluk yang lain minta izin untuk menghancurkan kita. Kata Allah, biarkan aku dengan hambaku. Kalau kalian yang menciptakan mereka, tentu kalian akan mencintai mereka. Coba lihat ujung hadisnya. Fa in tabu fa anna habibuhum wa in lam yatubu fa anna tabibuhum. Tabib ya, dokter. Kata Allah, biarlah aku dengan hamba-hambaku itu. Kalaulah kalian yang menciptakan mereka, tentu kalian akan mencintai mereka. Ketika mereka bertobat kepadaku, aku jadi kekasih bagi mereka. Namun ketika mereka tidak tobat kepadaku, aku jadi dokter bagi mereka. Bapak Ibu lihat itu. Ini ada kata dokter ya, Masya Allah itu. Ini salah satu kebaikan Allah kepada kita Bapak Ibu. Karena ternyata matahari, lautan, dan bumi setiap hari minta izin untuk menghancurkan kita. Itu mamin yaumin, demi Allah. Setiap hari minta izinnya. Tetapi Allah setiap hari pula melindungi kita, menjaga kita, untuk tidak mendapatkan kehancuran dari makhluk-makhluk Allah ini. Biarkan aku dengan hambaku, kata Allah, kepada lautan, kepada matahari, kepada bumi. Lau khalaqtumuhum la rahimtumuhum. Kalaulah kalian yang menciptakan mereka, tentu kalian pun akan mencintai mereka. Dan kata Allah, ketika mereka bertobat kepadaku, fa anna habibuhum. Aku jadi kekasih bagi mereka. Fa in lam yatubu fa anna tabibuhum. Dan ketika mereka tidak bertobat kepadaku, aku akan jadi dokter yang akan menyembuhkan mereka. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, ini salah satu perlindungan Allah kepada kita.
dari makhluk-makhluk yang telah Allah ciptakan, yang setiap hari ingin membinasakan kita semua. Satu, kata para ulama, Bapak Ibu, betapa tidak sabarnya makhluk-makhluk Allah dengan kelakuan kita di dunia ini. Ini yang pertama ya. Kenapa Pak Dokter? Karena kita punya karakteristik yang tidak bagus. Apa itu? Akala rizqoka wa abada ghairoka. Kita rakus makan rezeki Allah sampai menghalalkan segala cara itu, ya kan? Tapi wa abada ghairoka. Kadang kita menyembah selain Allah, ibadah kepada Allah pun malasnya luar biasa. Itu yang membuat makhluk-makhluk yang lain tidak sabar dengan kelakuan kita itu, Dr. Dele. Tapi Allah lindungi kita dengan seindah-indah perlindungan. Mari kita lihat ujung hadis tadi. Fa'in lam yatubu fa'anna tobibuhum. Kalau mereka atas dosa-dosa mereka tidak mau bertobat, fa'anna tobibuhum. Akulah yang akan jadi dokter yang akan menyembuhkan mereka. Pertanyaannya Pak Dokter, Bu Dokter, Bapak Ibu sekalian, apa yang disebut dengan kalimat Allah ini? Allah sendiri yang mengatakan, anak itu tobib, aku itu dokter. Itu ya. Kalian diskusi. Aku akan di dokter ya bagi mereka itu. Kira-kira maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Menghakimi. Ayo Pak Bu Dokter. Kan kata Allah, kalau mereka bertobat, aku jadi kekasih. Kalau mereka tidak bertobat, aku jadi dokter. Itu kalimat Allah. Hadis kursi riwayat Imam Ahmad. Pertanyaannya, apa yang disebut aku jadi dokter, kata Allah itu bagi mereka? Memberi pelajaran. Kalau belum pelajaran mungkin bukan dokter ya, tapi itu guru, Bu Dokter. Kalau dokter itu dari asal katanya dari bahasa Latin ya, artinya yang mendidik gitu. Oh, bukan ini ya, bukan yang mengobati, bukan ya? Bukan. Oh. Jadi kalau dokter itu artinya mendidik. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat. Ini kalimat dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya. Kenapa Allah mengatakan aku akan jadi dokter yang akan menyembuhkan mereka? Saya tanya Bapak Ibu sekalian. Dokter itu untuk menyembuhkan pasien kadang memberikan obat yang pahit, betul ya? Jadi kadang dokter itu menyembuhkan pasien dengan melakukan sesuatu yang nyakitin, kayak ngoperasi gitu ya. Kemudian ngemo betul Pak Dokter ya, mengemo. Kemudian ngasih obat yang pahit sekali. Itu cara dokter memberikan kesembuhan kepada pasien. Bapak Ibu, ketika kita punya dosa, itu kan penyakit ya. Kalau kita tidak bertobat, Allah akan sembuhkan penyakit itu. Dengan cara bagaimana? Seperti dokter yang menyembuhkan penyakit pasien. Kadang mengasih obat pahit, bahkan kadang mengoperasi itu. Allah pun demikian dalam hidup kita, Bapak Ibu. Bagaimana cara Allah jadi dokternya itu? Kata Syekh Rotib An-Nablusi, sama seperti dokter, ngasih obat pahit, ngasih tindakan operasi untuk menyembuhkan pasien. Nah, pertanyaannya adalah Bu Dokter Dele, apa yang disebut dengan obat pahit atau ngasih operasi bagi pasien yang disebut dengan ibtilaat, musibah tuh. Ternyata Bapak Ibu, musibah itu ini lebih jelek. Itu adalah cara Allah untuk menyembuhkan kita, karena Allah itu dokter. Masya Allah. Sama seperti obat pahit, kan tidak enak untuk dinikmati. Tindakan operasi kan menyakitkan bagi pasien, tetapi itu cara untuk menyembuhkan pasien. Makanya Pak Dokter pernah kita sampaikan kan, as-sikin fi yadit tabib, al-ibtila'at fi yadillah, kas-sikin fi yadit tabib. Musibah di tangan Allah seperti pisau bedah di tangan dokter itu. Kan begitu. Maka ternyata Bapak Ibu sekalian, cara Allah menyembuhkan kita adalah tadi dengan ngasih obat pahit atau tindakan operasi. Apa namanya? Musibah, ujian dalam kehidupan.
itulah obat pahit dan tindakan operasi yang Allah berikan kepada kita untuk menyembuhkan penyakit-penyakit kita. Itu Bapak Ibu ya kajian dari para ulama kita yang disebut dengan ana tobibuhum. Aku dokter yang akan menyembuhkan mereka. Masya Allah. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, satu ya, sebelum kita masuk, karena ada banyak kajian para ulama, masih ada waktu insya Allah. Saat ini, Bapak Ibu, Allah At-Tabib mengajarkan kepada kita, siapapun yang saat ini mendapatkan ujian dalam kehidupan, yang melukai hati, yang menyakiti perasaan, mengalirkan air mata, itu adalah cara Allah yang sedang melakukan tindakan untuk menyembuhkan. Paham Bapak Ibu sekalian ya? Selalu ada yang sembuh di kehidupan orang-orang yang Allah titipkan sebuah musibah di kehidupannya. Betul tidak Bapak Ibu? Selalu ada yang sembuh, selalu mendapatkan banyak kesembuhan di orang-orang yang Allah titipi musibah di kehidupannya. Karena musibah adalah cara Allah mengoperasi kita untuk memberikan kesembuhan. Fa'anna tobibuhum, Pak Dokter. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu. Orang yang berdosa, terus mendapatkan ujian, dan dia bersabar, bersih nggak dosanya? Bersih nggak Bapak Ibu? Ya. Tanpa minta maaf sekalipun. Itu kata Kordoba. Bersih. Seorang Bapak Ibu. Ketika kita berdosa, Allah memberikan musibah dalam hidup kita, dan kita bersabar menjalaninya. Ini kenapa? Bentar. Ada promo spesial apa itu? Kedai anak Binjai. Baik. Dari Ini mana? bagaimana mengembalikannya Pak Dokter? Agak susah di sini. Siap, saya coba. Stop video. Susah. Kayaknya kepencet. Bentar. Di Zoom Bapak Ibu ada yang kedai anak Binjai. Ada itu Ada bosot. Ini dari Bu Elvin. ngilanginya gimana ya? Mohon izin. Dari Bu Elvinnya Ustaz. Iya. Layar Bu Elvi. Oh, aduh. Ya Bu baik. Elvin. Ya, karena di layar saya itu. Bentar. Belum bisa ya. Oh, sudah bisa ya. Baik. Sampai mana tadi ya? Sampai mana tadi Bapak Ibu ya? Orang yang berdosa diberi ujian Ustaz. Oke, betul ya. Yang begitu di Baik. Saya ulangi Bapak. Orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah, kemudian dia tidak minta maaf Pak Dokter. Ya. Kemudian Allah berikan dia musibah dan dia sabar menjalaninya. Bersih nggak dosanya? bersih Ustaz. Hadis Muslim Bapak Ibu sekalian. Tanpa kita minta maaf kepada Allah, ketika kita mendapatkan ujian dan kita sabar menjalaninya, Allah sudah otomatis bersihkan semua dosa-dosa kita. Tanpa kita minta maaf kepada Allah. Itulah yang disebut dengan fa'anna tobibuhum. Akulah yang akan didokter, yang akan menyembuhkan mereka. Ini Bapak Ibu sekalian. Cuma kan saya pernah sampaikan ke Bapak Ibu sekalian ya, musibah di tangan Allah itu seperti pisau bedah di tangan dokter. Dua-duanya nyembuhin. Tapi kesalahan kita adalah kita mudah menerima disakitin oleh dokter, tetapi kenapa kita tidak mudah menerima disakitin sama Allah? Padahal ketika dokter nyakitin dengan operasi dan Allah nyakitin dengan musibah, dua-duanya untuk menyembuhkan kita. Betul ya? Nah ini yang disebut dengan fa'anna tobibuhum. Kata Allah, aku dokter yang akan menyembuhkan mereka. Demi Allah Bapak Ibu,
ada banyak yang disembuhkan dari orang-orang yang Allah titipi musibah di kehidupannya. Dosanya dibersihkan, penyakit-penyakit hatinya dibersihkan, ya. Dia makin dekat dengan Allah, dia makin dekat dengan Al-Quran, dia makin nikmat ibadah, dia makin nikmat bermunajat, dan lain sebagainya. Selalu banyak menemukan kesembuhan-kesembuhan di orang-orang yang Allah titipi musibah dalam kehidupannya. Kenapa? Mulai hari ini Bapak Ibu, ketika Allah menguji hidup kita dengan air mata, kecewa, dan luka, jangan pernah mengatakan Allah sedang memusibahiku, tetapi Allah sedang ingin menyembuhkanku. Karena Allah itu dokter. Contoh Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat. Nih kan kata Ibnu Qayyim, innal ibtila'atul mu'min kaddawa'ul lahu. Fa innahu wa in kana murran illa annaka taqaddamahu ala muraratihi liman tuhibbu. Jadi ujian itu bagi orang mukmin seperti obat yang menyembuhkan mereka. Dan itulah cara Allah menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di diri kita, penyakit hati ya dan lain sebagainya, itu dengan memberikan ujian-ujian. Dia memang pahit, tetapi dia akan menyembuhkan itu. Sama seperti tindakan operasi dan obat yang pahit. Memang kita tidak suka, tapi itu akan menyembuhkan semua penyakit-penyakit kita. Mari kita lihat kembali Bapak Ibu sekalian. Ya, di ayat yang tadi dibacakan oleh Bu Tuti ya, surat Luqman ayat 20. Saya lanjut karena waktu Bapak Ibu. Di ayat ini kita mendapatkan informasi dari Allah bahwa nikmat Allah bagi dua. Ada nikmat dohir, ada nikmat batin. Ketika Allah mengatakan di ayat itu, wa asbagu alaikum ni'ammahu dohiratan wa batinatan. Allah menyempurnakan nikmat-nikmatnya buat kita, nikmat dohir dan nikmat batin. Ya kan? Itu surat Luqman ayat 20. Dan ternyata Pak Dokter, saya ulang kembali, salah satu nikmat batin yang Allah berikan kepada kita adalah musibah. Itu kata Syekh Ratib An-Nablusi. Karena dengan musibah ini ada banyak yang sembuh dari hidup kita. Kesombongan sembuh, iri dengki sembuh, gila dunia sembuh, ini sembuh, itu sembuh. Dari satu musibah yang Allah titipkan, ternyata menyembuhkan banyak penyakit di kehidupan kita. Nah ini Allah At-Tabib Bapak Ibu sekalian. Ya. Tetapi sekali lagi, kalau Allah jadi dokter, memang menyembuhkan kita. Tapi ada harga mahal yang kita bayar. Apa itu? Kita dioperasi dulu. Gitu, dokter. Ya kan? Kita dioperasi dulu kan begitu ya. Makanya Ustadz, bagaimana caranya supaya saya itu sembuh tapi tidak dioperasi dulu? Ketika kita berdosa, segera minta maaf kepada Allah. Kan kata Allah, fa'in tabu fa'anna habibuhum, fa'in lam yatubu fa'anna tabibuhum. Ketika mereka itu bertobat, aku jadi kekasih. Namun ketika mereka tidak bertobat, aku jadi dokter. Kan begitu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua-duanya itu membahagiakan, kekasih membahagiakan, Pak Dokter ya. Dokter pun membahagiakan. Tapi ketika Allah jadi dokter, ada harga mahal yang harus kita bayar. Apa itu? Kita dioperasi dulu oleh Allah. Dengan diberikan ujian dalam kehidupan ini. Mari Bapak Ibu kita lihat kembali ya. Mumpung masih ada waktu. Pak Dokter mohon izin 1-2 menit lagi. Iya. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian kita lihat Toha 124 ya. Ketika kita bermaksiat kepada Allah, waman a'radu an dzikri, ketika kita berpaling Pak dari Allah, fa innalahu ma'isyatan dongka, maka Allah akan memberikan kita ma'isyatan dongka, kehidupan yang penuh dengan kesempitan. Toha 124. Ternyata Pak Dokter, ma'isyatan dongka, hidup yang penuh kesempitan itu pun cara Allah ngobatin kita. Karena ketika kita disempitkan oleh Allah, itu tanda bahwa kita ini sedang butuh disembuhkan. Kenapa? Karena kita banyak berpaling dari Allah. Coba Bapak Ibu saya tanya, ketika kita berpaling dari Allah, kemudian kita hidupnya baik-baik saja, kira-kira kita perlu nggak kembali kepada Allah? Ayo Bapak Ibu. Enggak, tidak merasa. Itu
Ketika sama. kita berpaling dari Allah dan hidup kita baik-baik saja, rasanya kita tidak butuh kembali kepada Allah kan gitu. Tetapi Allah tuh sayang sama kita. Ketika kita berpaling kepada Allah, Allah sempitkan hati kita, Allah lukai perasaan kita, Allah deraskan air mata kita. Kenapa? Karena ketika itu kita pasti mendekat kembali kepada Allah. Itu cara Allah mengobati Bapak Ibu dan memberikan apa? Ma'isyatan dongka. Makanya Toha 124 itu menunjukkan Allah itu at-tabib. Tidak akan pernah membiarkan orang itu dalam kemaksiatan, dalam dosa, kecuali Allah punya banyak cara untuk menyembuhkannya. Dan bagaimana cara Allah menyembuhkannya? Allah berikan ma'isyatan dongka, kehidupan yang banyak kesempitan. Itu cara Allah untuk menyembuhkan kita agar kita tidak terus-terusan berpaling dari Allah. Coba Bapak Ibu secara naluri, Bu Dr. Dele. Ketika orang sedang dihantam kehidupannya dan berbagai ujian, dia cari siapa itu biasanya? Cari siapa? Allah. Nah, itu cara Allah sekali. Ar-ruju' badal musibah, ar-ruju' ilallah. Kalau orang hidupnya sedang dihantam banyak ujian, pasti dia akan segera mendekat dan merapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia butuh perlindungan dari yang Maha bisa melindungi. Dia butuh kekuatan dari yang Maha kuat. Dia butuh pertolongan dari yang Maha bisa menolong. Itulah manusia. Maka mulai hari ini, ketika Allah kecewakan perasaan kita, lukai hati kita, deraskan air mata kita, Allah sedang melakukan tindakan operasi untuk menyembuhkan kita. Karena dengan itu semua, kita akan sembuh ya penyakit hati kita, sembuh kemaksiatan kita, sembuh dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan membuat kita betul-betul sehat ya hatinya, sebagaimana kita pun ketika ke dokter sehat fisik kita, ketika kita mendapatkan penyembuhan dari Allah pun akan sehat semuanya termasuk hati kita itu. Bapak Ibu, ini mungkin ya baru pertemuan pertama ya dari Allah at-Tabib. Nanti karena bahasanya panjang sekali, mungkin nanti mudah-mudahan di pertemuan kedua kita bereskan hanya 2 pertemuan, tidak 3 pertemuan Pak Dokter tentang Allah at-Tabib. Untuk saat ini mungkin segitu dulu ya sebagai mukadimah Pak Dokter. Mohon maaf waktunya agak mepet. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak Dokter. Iya, jazakumullah khair Pak Ustadz. Kajian yang sangat menarik ya. Mengaitkan dengan Allah Al-Tabib tadi, ya berkaitan dengan Allah yang menyembuhkan. Ternyata tadi sudah disampaikan oleh Ustadz, tidak hanya berkaitan dengan fisik, tapi ya lebih esensinya adalah masalah penyakit hati itu sendiri. Yeah. Ustadz, izin sebelum membuka diskusi, saya mau menyapa dulu guru kami, Ustadz Prof. Betty. Assalamualaikum Prof. Betty. Ada Prof. Betty di sini. Alhamdulillah, ada Dokter Undang. Waalaikumsalam. Ikutan ya Dokter Wedi. Terima kasih Masya Allah, Prof. barakallah Prof. Betty. Masya Allah, bisa hadir bersama-sama. Ustadz Dedi, sudah lama nggak ketemu ya. Mudah-mudahan Prof sehat berkah selalu. Alhamdulillah, insya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Prof, ada yang di-sharing Prof terkait dengan kajian ini Prof? Ada nasihat? Saya menyimak saja Dokter Wedi. Siap, terima kasih Prof. Masya Allah, kita menanti ilmu-ilmu dari guru-guru kita Pak Dokter ya. Masya Allah. Iya, ada Prof Heda juga hadir ya, Prof Enda, Prof Betty, Masya Allah. Dokter Undang juga hadir, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Dokter Undang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuhun. Dirinya. Sehat berkah, Prof Undang. Dokter Undang, kemarin beres. Tindakan sudah, Prof Dokter Undang sudah. Atas ya, atas tujuh. Masya Allah. Non pidona. Allah ya speak, semoga Allah segera berikan kesembuhan pada dokter. Amin, amin, amin. Nuhun, Alhamdulillah. Baik. Baik, Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Prof Enda mau menyampaikan secara langsung, Prof? Iya. Di dalam chat Prof Enda menanyakan mengenai apakah membaca Quran adalah salah satu cara mengobati hati. Betul. Ya memang itu banyak disampaikan di dalam kajian-kajian ulama, bahkan di Al-Quran sendiri kan. Al-Quran itu kan syifa ya wa rahmah lil mu'minin ya.
syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran itu penyembuh dan rahmat bagi orang-orang beriman. Dan Pak Dokter, syifa di sini betul-betul ulama memberikan penjelasan tidak hanya mengobati penyakit hati, tapi juga bisa mengobati penyakit fisik. Masya Allah. Dan ini sudah banyak dibuktikan bagaimana cara Al-Quran menerapi, membantu proses penyembuhan terhadap penyakit-penyakit fisik. Dan ini sudah banyak dibuktikan oleh banyak bukti gitu. Jadi kan sebagian ulama mengatakan bahwa yang disebut syifa di ayat ini adalah syifa lil qulub. Al-Quran itu mengobati penyakit hati. Sampai kayak tadi kan, ketika kita senantiasa bersama Al-Quran, segala penyakit-penyakit di hati kita akan bisa tersembuhkan. Penyakit buruk sangka, ya, penyakit dengki, penyakit sombong, apapun penyakit bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Dan itu sebuah kajian dari para ulama yang sudah sepakati, Dr. Wedi, terkait dengan dengan fungsi Al-Quran, syifa, ya, warahmah lil mu'minin itu. Dan orang-orang yang tidak bersama Al-Quran tadi seperti rumah yang kosong, banyak penyakit gitu di hatinya itu ketika tidak ada Al-Quran. Namun sebagian ulama-ulama kontemporer memberikan penjelasan Al-Quran tidak hanya menyembuhkan penyakit hati, tapi juga bisa menyembuhkan penyakit fisik. Ini bisa banyak disembuhkan kan, kayak seperti misalnya ini saya mendapatkan dari salah satu pakar Al-Quran ya di Jawa Barat. Dia sudah khatam Quran, punya ribuan murid yang sudah khatam, mohon maaf, dia hafal 30 juz dengan segala qiraat sabahnya, dan dia sudah melahirkan ribuan penghafal Quran ya. Beliau mengatakan bahwa di Eropa itu ada salah satu penyakit, ada salah satu rumah sakit yang terapinya adalah Al-Quran, itu Pak Dokter. Dan ternyata proses penyembuhannya itu lebih cepat daripada dengan musik klasik katanya, ya, gitu. Dan ini menjadi satu dari sekian banyak fakta yang sudah dilakukan oleh banyak ilmuwan terkait dengan betapa hebatnya Al-Quran bisa memberikan kesembuhan tidak hanya untuk hati tapi juga untuk fisik. Bahkan salah satu nama Al-Quran adalah, salah satu nama surat Al-Fatihah itu Asy-Syafi, penyembuh gitu. Itu salah satu nama surat Al-Fatihah itu Asy-Syafi, yaitu penyembuh. Makanya wajar Bapak Ibu ya ketika ada yang mengobati fisik itu dibacakan dulu Al-Fatihah begitu ya. Dan ternyata dia menggerakkan, Pak Dokter, menggerakkan molekul-molekul air sehingga lebih positif, sehingga ketika diminum itu betul-betul memberikan proses penyembuhan yang cepat gitu. Dan itu ilmiah Bapak Ibu. Ketika kita membacakan ayat-ayat Allah, itu direspon oleh air itu kan dengan molekul-molekulnya lebih positif. Dan ketika kita minum, itu akan lebih memberikan proses penyembuhan yang cepat. Dan ini ilmiah Bapak Ibu, bukan mistis gitu. Kalau misalnya pemahaman kitanya mistis ya, oh misalnya Al-Fatihah itu bla bla bla, bukan ilmiah, itu salah. Tapi ternyata sudah dibuktikan secara ilmiah, ayat-ayat Al-Quran itu bisa mengubah molekul air menjadi lebih positif. Dan itu salah satu bukti bahwa Al-Quran bisa menyembuhkan penyakit fisik juga. Ya. Itu mungkin Pak Dokter mohon wallahu a'lam bishawab. Iya. Jadi kumullah khair Pak Ustadz. Berikutnya ini ada dua pertanyaan, kan pertanyaan dari Ibu Yuniarti dengan Telia mirip ya Ustadz ya. Ini berkaitan dengan seseorang yang mendapat ujian, sedang sakit secara fisik Ustadz ya. Kemudian bagaimana bisa menyadari bahwa dia sedang diuji oleh Allah. Sayangnya yang sering muncul dari orang tersebut adalah rasa kesal, marah. Jadi ujungnya jadi penyakit hati ya. Penyakit fisik kemudian penyakit hati gitu kan ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana tahu bahwa itu adalah salah satu upaya untuk ujian ya, sedang diuji katanya dari sakitnya tersebut. Baik, mungkin sebentar Pak Dokter, saya cerna dulu. Ya. Dari Ibu Yuniarti ya, Pak Dokter ya? Dari Ibu Lia, sama dengan Ibu Yuniarti intinya, ada dua penyakit fisik dan hati yang bersamaan mungkin ya. Baik, sudah kita tadi sampaikan Bapak Ibu ya, ada orang yang fisiknya sakit tapi hatinya sehat Pak Dokter ya. Dia mudah sabar, mudah ridho, tidak pernah buruk sangka kepada orang, kepada Allah. Ada orang-orang yang fisiknya sakit tapi hatinya sehat.
Tapi sebaliknya Pak Dokter, Iya. ada orang yang fisiknya sehat tapi hatinya banyak penyakit ya. Ada iri dengki, ada sombong, ada takabur, ada suudzon, itu banyak sekali begitu. Ini fenomena. Semoga kita adalah hamba-hamba Allah yang sehat lahir dan batin ya, bahasa kita kan gitu Pak Dokter ya. Sehat lahir dan batin, Ya. sehat fisik kita dan sehat hati kita. Dan bagaimana cara menjaga kesehatan fisik ya tadi sudah disampaikan, olahraga, makan teratur dan seterusnya. Dan bagaimana cara kita menjaga kesehatan hati itu kata Ibnu Qayyim adalah dengan zikrullah ya. Dengan banyak zikir, dan zikir terbaik kata Ibnu Qayyim adalah tilawatul Quran. Senantiasa kita bersama Al-Quran. Nah begitu. Nah tadi pun sudah kita sampaikan Bapak Ibu sekalian, penyakit fisik itu bisa menyembuhkan banyak penyakit hati. Namun penyakit hati menyebabkan penyakit fisik ya. Seperti misalnya Nabi Yakub itu matanya buta. Kenapa? Karena hatinya dilanda kesedihan yang terus mendalam gara-gara kehilangan Yusuf alaihissalam. Saking merasa sedih dan terus-terusan menangis sampai buta. Itu menunjukkan bahwa penyakit hati itu menyebabkan penyakit fisik. Iya. Tapi hatinya sembuh, Pak Dokter ya. Matanya sembuh ketika bahagia karena bertemu lagi dengan Yusuf alaihissalam, kan begitu ya. Nah begitu. Semoga Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang kita sedang alami sekarang, mudah-mudahan kita bersabar melaluinya. Allah berikan kita banyak pahala, Allah bersihkan segala kehilapan kita, dan Allah semakin mudahkan kita untuk bisa menjadi ahli surga insya Allah. Ya. Allah itu kalau mencintai seorang hamba pasti diuji, kan gitu Pak Dokter ya kehidupannya. Salah satu ujiannya adalah penyakit, dan itu cara Allah untuk memantaskan kita menjadi ahli surga. Itu mungkin Pak Dokter respon dari Bu Niati, wallahu a'lam bishawab. Iya, sedikit insight ya Ustadz yang berkaitan dengan tersebut ya. Mungkin di beberapa rumah sakit ya, termasuk rumah sakit yang kami bertugas di Rumah Sakit Al-Islam. Rumah Sakit Al-Islam adalah salah satu rumah sakit yang berbasis syariah Ustadz ya. Betul. Jadi memang betul untuk bisa mengantisipasi, mencegah ataupun memberikan satu upaya pemahaman bahwa sakit itu adalah suatu bentuk ujian. Jadi samping dokter visit juga asatidnya ya ikut fisik ya, berkeliling ya, bertemu dengan para pasien, menyampaikan nasihat, doa dan sebagainya untuk mengingatkan bahwa apa yang sakit yang sedang dijalani adalah sebentuk ujian, penggugur dosa dan sebagainya, diberikan doa-doa yang tentunya akan menguatkan hati ya, itu salah satunya. Karena memang betul tadi Ustadz bilang bahwa ternyata kesembuhan itu tidak hanya aspek fisik ataupun ikhtiar fisik yang dijangkau oleh dokter, tapi juga harus dikolaborasikan dengan ikhtiar secara hati ya, mungkin melaksanakan apa yang dan kata Ibnu Qayyim Pak Dokter, penyembuhan secara hati ya dengan memberikan nasihat itu cepat bisa menyembuhkan penyakit fisik juga. Betul sekali Ustaz ya. Iya betul. Itu juga sangat mengingatkan bahwa kami dokter-dokter pun akan selalu mengingatkan bahwa yang menyembuhkan hanyalah Allah ya, bukan karena ikhtiarnya. Ya kadang-kadang suka menjadi satu kayak terselip rasa ujub dan rasa sombong, yang itu yang kita harus selalu kuatkan di dalam proses berikhtiar itu gitu kan ya Ustaz ya. Masya Allah. Itulah mungkin yang ingin disampaikan secara ini. Baik, berikutnya Dr. Dery sudah resen, dipersilakan Dr. Dery. Ya, enggak. Mudah-mudahan kita dapat insight lagi dari Dr. Dele. Silakan Bu Dokter. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Dokter Widi, harusnya kita maksudnya sebagai dokter-dokter yang muslim, saya belajar juga ya penyakit hati gitu, dan bagaimana menyembuhkannya gitu. Jadi maksudnya mempelajari sistem-sistem yang bekerja di dalam tubuh gitu ya. Betul. Dan supaya bisa kolab sama Pak Ustadz Dedi. Sebenarnya mau tanya ini Pak Ustadz, kalau saya baca nih di kitab Sahih Bukhari ya, kitab maksudnya bab orang-orang sakit, bab orang-orang sakit, di situ dituliskan dasar penyakit itu adalah Quran surat An-Nisa ayat 123. Ini saya bacain artinya aja boleh.
Ya, barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu. Iya. Dan dia tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Iya. Tuh. Jadi kalau persepsi saya bahwa sakit itu adalah maksudnya tebusan gitu ya. Tebusan atas, kalau di ayat itu mungkin kejahatan, kalau misalnya bahasa Indonesia kejahatan, tapi kalau bahasa kezoliman kali ya, zulumat ya, kalau bahasa Arabnya kali ya. Nah di situ kalau misalnya ya, jadi penyakit itu adalah tebusan gitu atas kejahatan yang dia kerjakan gitu. Kalau persepsi saya gitu ya. Nah, sebenarnya si tebu artinya kalau dia sabar, dia bisa menebus. Kalau misalnya nggak sabar, apakah tetap jadi tebusan atau bagaimana ya? Nah, itu. Mungkin maksudnya adakah penjelasan hadis-hadis yang lebih detail untuk menjelaskan ini, atau asbabun nuzulnya atau bagaimana tentang ayat ini? Terima kasih. Nisa 1, 2, 3. Kalau asbabun nuzul memang saya harus menggali dulu kitabnya Bu Dokter ya. Begitu. Terkait dengan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. May ya'mal su yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyya wala nasira. Jadi siapa yang mengerjakan su ya, su itu amal buruk ya, atau dosa atau kejahatan, yujza bihi, maka dia akan mendapatkan balasannya kejahatan itu. Kemudian wala yajid lahu min dunillah waliyya wala nasira, dan dia tidak akan menemukan untuknya pelindung serta penolong selain Allah ya. Mari kita lihat di kajian para ahli tafsirnya. Nah, kita menemukan nih beberapa kitab tafsir yang menjelaskan lebih banyak kepada yujzabihi di sini adalah dia akan mendapatkan banyak masalah di dunia dan nanti balasan azab Allah di akhirat ya, begitu. Nah, saya belum menemukan nih tetapi memang Bapak Ibu sekalian, secara umum Bu Dokter ya, yang disebut yujzabihi ini, orang yang melakukan kejahatan kan tidak hanya Allah balas di akhirat, tetapi Allah pun akan balas di dunia. Apa balasan di dunia terhadap sebuah kejahatan tadi? Ma'isyatan dongka, hidup yang penuh dengan kesempitan, termasuk bab fisik ya. Itu pun pakai ada masalah itu. Nanti Bapak Ibu kita bisa lihat ya di buku yang ditulis oleh Dr. Tauhidul Azhar ya. Itu waktu kita bikin tulisan itu Pak Dokter, judulnya Haram Bikin Seram gitu. Bagaimana kemaksiatan itu ternyata memang sangat buruk terhadap kesehatan fisik ya. Dan itu pun disampaikan oleh Ibnu Abbas, lisayah wa wahnan lil badan, bahwa berperbuatan buruk itu akan meringkihkan badan kita. Itu kata Ibnu Abbas. Jadi perbuatan buruk akan wahnan lil badan, akan meringkihkan badan kita. Bahkan Bu Dokter, apa kata para ulama itu? At-ta'ah yuqawil qalb wal maksiyah wa yud'iful qalb. Ketaatan menguatkan hati dan kemaksiatan melemahkan hati. Maka hati yang lemah gara-gara kemaksiatan biasanya Bapak Ibu tidak sabar dengan ujian, tidak ridho dengan segala ketentuan, berputus asa dengan segala hal. Itu hati yang lemah itu. Dia mudah putus asa, mudah buruk sangka, mudah tidak ridho, mudah tidak ikhlas. Dari mana itu semua? Dari sebuah kemaksiatan yang dilakukan. Bahkan kata Ibnu Abbas, lisayyi'ah wa wahnan lil badan, bahwa kemaksiatan itu pun meringkihkan badan. Jadi kita mudah kena penyakit gitu ya, mudah kena penyakit. Dan ternyata kata Ibnu Abbas, penyakit yang dialami oleh fisik kita kan bukan sekadar datang dari yang tadi, tetapi juga datang dari keburukan-keburukan amal yang kita lakukan. Dan itu senada dengan Anisa yang tadi kita bahas itu, yujzabihi, Allah akan berikan balasan terhadap kejahatan itu.
Sama Bapak dan Ibu sekalian, senada dengan Toha 124 kan, wa man a'rada an dzikrillah fa inna lahu ma'isyatan dongka itu ya. Nah, kata Ibnu Abbas, lil hasanah yuqawil lil abdan wasai'ah yuhawwin lil abdan. Ketaatan menguatkan fisik dan kemaksiatan melemahkan fisik gitu ya. Sama, ketaatan menguatkan hati dan kemaksiatan pun melemahkan hati. Itu senada Ibu dan Bapak sekalian. Makanya ini sebuah aksiomatik Bapak Ibu yang sudah disepakati para ulama. Salah satu kerentanan fisik kita terhadap penyakit, salah satunya akibat ketidakbaikan kita dalam amal. Kan gitu Pak Dokter ya. Senada dengan tadi yudzabihi dan ma'isyatan dongka. Tetapi asbabul nuzulnya Bu Dokter saya harus kaji ya berbagai kitab terkait dengan surat An-Nisa ini. Tetapi secara umum memang begitu kajian-kajian dari para ulamanya. Iya. Nanti bisa dicari Bu Dokter buku ini ya, Dr. Ibnu Azhar, judulnya Haram Bikin Seram itu. Maka orang yang banyak mengambil harta yang tidak halal itu cepat penyakitan gitu ya. Dan itu ilmiah Bapak Ibu. Orang yang banyak mengkonsumsi harta yang tidak halal itu cepat kena penyakit dan itu ilmiah, bukan bicara sesuatu yang non ilmiah. Ini ilmiah banget. Bagaimana harta yang tidak halal itu mereaksi di tubuh kita dengan ketidakbaikannya yang membuat kita cepat banyak penyakit yang dialami ya. Dan itu adalah seorang analisa dari seorang dokter juga. Wallahu a'lam bishawab. Ya, insyaallah Ustaz. Iya. Ya, betul. Ada dua pertanyaan, tapi saya mohon langsung ini takut salah nangkap Boleh. pertanyaannya ya. Teh Lina, silakan. Teh Lina atau Ibu Dewi Solihah, boleh langsung bertanya. Masih monitor? Ya. Silakan, Ini Bu pertanyaan. Ya, gini Ustadz, jadi ada seorang yang diberi istijraj gitu oleh Allah, lalu dia itu tidak sadar sampai matinya begitu Ustadz. Nah, kemudian apakah itu menunjukkan bahwa Allah tidak menyembuhkan orang itu begitu? Jadi Baik. dia itu ya gitu. Terima kasih Ustadz. Baik, jazakillah Bu Dewi ya. Kalau kita lihat kajian dari para ulama kita tentang istidraj ya. Istidraj itu adalah muratibul akhirah. Istidraj itu adalah muratibul akhirah. Kalau bahasa kita itu alternatif terakhir. Sudah tingkat terakhir. Artinya sebelum istidraj pasti Allah itu punya banyak cara dan tahapan untuk mengembalikan kita kepadanya. Dosa ini Allah kasih sentuhan agar dia kembali. Tetapi ketika dia tidak kembali, Allah sentuh lagi agar dia bisa kembali dengan tahapan lebih tinggi. Namun dengan tahapan awal dan tahapan kedua tetap dia tidak kembali, Allah sentuh lagi dengan tahapan ketiga agar dia kembali. Itu Bu Dewi ya. Ketika Allah sudah ngasih sentuhan bertahap-tahap, tetapi tetap dia tidak kembali, pasti ujungnya adalah istidraj gitu. Dia tidak ada hamba itu langsung diistidraj, tidak. Karena istidraj itu adalah tahapan terakhir Allah kepada seorang hamba ketika hamba ini diberi berbagai sentuhan agar dia kembali tetap marah kedawang. Bu Dewi tahu marah kedawang? What the meaning marah kedawang? Keras hulu Ustaz. Nah itu, dia tidak kembali itu. Disentuh dengan ini tetap tidak kembali kepada Allah. Dikasih lagi sentuhan tahap 2, tetap tidak mau bertobat kepada Allah. Disentuh dengan tahapan ketiga, tahapan 4, tahapan 5, tetap dia tidak mau balik kepada Allah. Maka akhirnya Allah kasih sebuah hukuman terbesar dalam hidup dia. Apa itu? Istidraj. Sama dengan ini enggak Ustaz? Ustaz mohon maaf. Ya? Sama dengan hati membatu enggak Ustaz? Bisa juga qaswah ya, hati yang keras seperti batu. Ketika disentuh dengan berbagai sentuhan pun dia tidak tersentuh, memang dia sudah asyaddu qaswa, sudah hatinya keras, bahkan lebih keras daripada batu. Sekeras-kerasnya batu itu bisa dihancurkan Bu Dewi, tetapi hati yang sudah mengeras seperti batu sulit untuk dihancurkan dan apapun. Kan begitu ya? Hati yang mati ya, bukan hati. Betul. Nanti disebut dengan qalbul mayyit. Hati yang sudah lagi tidak hidup itu. Nah, kalau sudah begitu, kata Qardawi, Allah kasih hukuman terberatnya. Apa itu? Istidraj, dibuka pintu-pintu dunianya.
Masya Allah. Terima Tetapi kasih sekali Ustaz. lagi, ini tahapan terakhir ya, tahapan terakhir dari Allah. Ketika dengan tahapan-tahapan sentuhan dia tidak kembali kepada Allah. Itu Bu Dewi ya, wallahu a'lam Ya, bishawab. ya, ya. Jadi Iya, baik. berlevel-level ya Ustaz. Berlevel-level, tidak langsung. Tidak ada istilah itu di tahap awal. Pasti tahap kesekian, tahap kesekian. Setelah beberapa tahapan Allah mengembalikan dia kepadanya, tetap dia tidak mau kembali kepada Allah. Masya Iya. Allah. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Baik Bu Dewi, sehat berkah selalu. Amin, amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin karena waktu ya dari sebentar lagi mau masuk maghrib dan memang ada episode berikutnya saja di pekan depan. Tadi di kajian sore hari ini Ustadz sudah banyak menjelaskan mengenai Allah Al-Tabib. Banyak hal yang sudah Baru kita mukadimah Pak Dokter ya. Badugah sudah mundal saja. Belum. Jadi banyak nasihat-nasihat yang saya resapi untuk terutama untuk saya pribadi ya, juga mungkin ke teman-teman sekalian, bahwa yang namanya Allah Al-Tabib itu sangat jelas bahwa kita itu tidak bisa menyembuhkan gitu. Hanya Allah lah yang bisa menyembuhkan. Kemudian tadi disampaikan bahwa penyakit fisik itu bisa berdampak pada penyakit hati gitu kan ya, seperti itu. Dan begitu kalau biasanya penyakit hati sebaliknya juga seperti begitu kan ya, seperti itu kan. Pada hakikatnya dengan mengkolaborasikan antara ikhtiar fisik dan kemudian dikolaborasi dengan ikhtiar menyembuhkan hati itu dengan Al-Quran tadi disampaikan oleh Ustadz ya, itu akan memperkuat proses penyembuhan seperti itu. Ya, kita sama-sama menjadi satu bentuk ikhtiar kita. Ya, kalau sakit mah suatu sunatullah ya. Ya, mungkin ketika kita sakit semakin kita yakinkan bahwa inilah salah satu Allah untuk menyembuhkan hati kita. Allah sedang memeluk kita. Kemudian kita juga akan menggalikan kita pada Allah gitu kan, seperti itu. Betul. Dan ketika misalnya kita berikhtiar kepada dokter, jangan pernah menggantungkan harapan kepada dokter. Betul. Dan itu semata-matanya karena kata Nabi dokter itu cuma Rafiq ya. Ya, betul ya, Rafiq ya. Iya. Pendamping juga terbaik para sejawat sekalian, jangan pernah ada upaya terlintas bahwa kita adalah bisa menyembuhkan. Kadang-kadang seperti itu ya. Suka ada sedikit ketika pasien mengatakan, dokter terima kasih atas sudah menyembuhkan anak saya. Wah, itu bahaya ya. Ya, sangat penting sekali kita mengkolaborasikan ilmu agama dengan ilmu medis sendiri. Betul, betul. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja untuk kajian sore hari ini. Mungkin tidak ada dulu summary dari Ustadz. Kita ketemu pekan depan. Mari sama-sama kita akhiri kajian sore hari ini. Atau Ustadz ada yang sampaikan terakhir? Cukup Pak Dokter, karena ini baru setengah jalan ya. Ada 2 bab lagi yang ingin disampaikan di pertemuan berikutnya insya Allah. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup kajian sore ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah.